Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan halo minasan, konnichiwa dimanapun kalian berada semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi jumpa sama saya di channel ini, yang dimana channel ini selalu membahas tentang rutinitas para TKI yang ada di Jepang dan juga lingkungan kerja yang ada di Jepang. Sebelumnya saya sudah bahas tentang apartemennya ataupun kos-kosannya dan di saat mereka bersih-bersih selesai panen di tempat ini juga teman-teman ya. Dan oke, jangan di skip, kita langsung saja menuju teman kita yang lagi melakukan proses penanaman sayur mayur di Jepang teman-teman. Ini adalah lokasi yang akan kita review hari ini, dan di sekitar kita ini ada banyak hutan-hutan yang masih belum terjamah pertanian teman-teman ya. Jadi masih banyak sekali binatang-binatang buas seperti babi hutan ataupun seperti luwak kayak gitu, masih banyak ada di sini teman-teman ya. Yuk kita langsung saja samperin teman kita yang lagi kerja. Gas, 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 gas. Dan ini adalah tanah yang baru habis di traktor teman-teman ya. Jadi belum ada tanamannya di sini. Baru habis di traktor rotari untuk penggemburan tanahnya saja teman-teman. Jadi di sini teman kita lagi bawa traktor teman-teman ya. Dia lagi bawa traktor untuk memadatkan tanah ataupun untuk meratakan tanah yang sebelumnya habis di traktor rotari teman-teman ya. Jadi traktor rotari tersebut itu gunanya untuk menggemburkan tanah yang padat, dan setelah tanahnya gembur maka tanahnya akan diratakan kembali menggunakan traktor ini teman-teman ya. Jadi gunanya biar tanahnya tidak terlalu gemblos untuk ditanami. Jadi proses penanaman sayurnya itu meliputi berbagai hal teman-teman ya, baik dari penyemprotan rumput setelah panen, dan juga bersih-bersih setelah panen, dan juga penaburan pupuk, penraktoran kembali, dan juga penutupan tanah menggunakan plastik, gunanya untuk membunuh semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah, didiamkan beberapa hari dengan suhu panas tertentu, dan begitu dibuka plastiknya, ditraktor kembali, digemburkan tanahnya kembali, dan setelah penggemburan tanah maka diratakanlah tanahnya menggunakan traktor ini, dan baru masuk ke proses penanaman teman-teman ya. Dulu belajar nyetir di mana? Jember. Solo. Ini tanahnya lagi diratain, dan kita lihat dia setelah meratakan tanah dan penanamannya kayak gimana menggunakan mesin ini ya teman-teman. Ini mesin pakai apa ya? Oh, cuma dorong aja kayaknya. Kan kayaknya cuma dorong doang. Jadi kita akan lihat proses penanaman sayurnya sendiri. Itu ngapain deh? Ini tanam. Mulai deh. Bibitnya mana? Bibitnya sini. Di kotak ini. Nah. Oh, ini batu-batu biji-biji sayurnya. Oh, gitu ya. Nggak bisa dibuka nih. Jadi prosesnya kayak gini teman-teman ya, untuk di Jepang untuk pertanian sayurnya ya. Ini untuk biji-bijian sayur yang akan digunakan ditanam teman-teman ya. Itu adalah benih-benih sayur yang mau ditanam. Jadi dimasukkan kayak gitu dan didorong kayak gini nih teman-teman. Ini masternya. Oh, ini diinjak nggak apa-apa? Nggak marah bosmu? Seperti inilah cara menanam sayur hijau di Jepang. Di Jepang ya. Oh, harus pakai sendal kayak gitu bang? Harus, biar nggak Padat. padat. Gua jalan di sini pakai sendal gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, dia harus pakai sendal kayak gitu guys. Dia pakai sendal surfing ini. Sandal kodok ini. Sendal kosong ya. Belajar tua dari sekarang bang. Ya, belajar tua. Biar nanti tua kalau masalah jalan nggak kesusahan lagi belajar. Belajar tua dari muda. Susah-susah gampang. Jadi kalau untuk traktor tanahnya siapa bang? Majikan apa sendiri?
Bosnya ya. Bosnya. Untuk Rautari mesin masih bosnya. Oh, untuk Karena kita belum mendapat kepercayaan nih. untuk ngemburin tanahnya itu bosnya. Kita dapat tugas di pemerataan tanah sama penanaman. Sudah dilepas ya, lepas mandiri. Ini berarti sudah bisa jadi dilepas mandiri tanpa pantauan majikan, teman-teman ya. Jadi kalau kerja di Jepang itu biasanya 1 tahun dari pertama kita masuk kerja itu masih berada di bawah wawasan senior ataupun di bawah wawasan majikan, teman-teman ya. Begitu masuk ke tahun kedua itu kita sudah mulai dinilai bisa, sudah mulai disuruh belajar mandiri. Jadi kita sudah tidak diawasi senpai ataupun majikan ataupun atasan, teman-teman ya. Jadi begitu tahun kedua teman-teman sudah belajar mandiri, kerja tanpa pengawasan senpai, dan begitu tahun ketiga teman-teman sudah megang kendali di perusahaan, teman-teman ya. Jadi kalian begitu ada orang-orang baru, maka kalian yang di tahun ketiga lah yang akan mengajari mereka cara bekerja, teman-teman ya, ataupun cara-cara disiplin kerja di Jepang seperti apa gitu. Jadi untuk saling mengajari saja sesama teman-teman ya. Tahun pertama masih berada di bawah senior, tahun kedua sudah lepas mandiri, dan tahun ketiga sudah menjadi senior, sudah diwajibkan untuk mengajari junior-junior untuk bekerja ataupun untuk disiplin belajar kerja di Jepang. Ganbare. Ganbare. Untung nggak panas hari ini. Cuaca mendukung. Oh, nggak pakai sakun itu, Bang? Nah. Jadi kalau kerja di Jepang musim panas itu panas banget, teman-teman ya. Apalagi di dalam house kayak gini. Ini plastik house-nya nggak ditutupi ataupun nggak dilapisi yang berwarna hitam ataupun berwarna putih yang dari anyaman karung itu yang namanya sakuneto. Kalau nggak menggunakan sakuneto, otomatis dalam house ini suhunya dibandingkan di luar itu berbeda sekitar 8 derajat Celcius, teman-teman ya. Jika di luar 30 derajat Celcius, maka bisa dikatakan di dalam house seperti ini bisa mencapai 38 derajat Celcius, teman-teman. Itu parah banget untuk suhu di musim panas bila Anda kerja di Jepang, teman-teman ya. Dan untuk perusahaan-perusahaan biasanya yang tidak menggunakan sakuneto di saat musim panas itu kebanyakan ada di perusahaan melon, teman-teman ya. Jadi kalau saya pernah nanya ke teman-teman yang kerja di melon, mungkin nanti saya juga akan mereview mereka yang kerja di melon, teman-teman ya, seperti gimana. Jadi katanya untuk di melon kalau menggunakan sakuneto itu katanya nggak bagus. Jadi melon itu membutuhkan cahaya yang banyak. Karena membutuhkan cahaya yang banyak, tidak menggunakan sakuneto ataupun pelapis di atas plastik ini untuk meneduhkan suhu, teman-teman. Mungkin ada beberapa juga teman-teman yang di melon yang menggunakan sakuneto, saya juga kurang paham. Dan saya nanti akan mereview juga beberapa teman-teman kita yang kerja di pertanian melon, teman-teman ya. Dan untuk saat ini saya lagi berada di pertanian sayur dan ubi jalar, teman-teman. Dan kebetulan sekarang ubi jalarnya belum panen, jadi saya tidak bisa mereview mereka kerja di saat panen ubi jalar. Yang kita bisa review sekarang di saat mereka panen sayur dan juga penanaman sayur ya. Jadi tujuan video ini dibuat buat teman-teman semua biar sedikit ada gambaran ataupun wawasan buat teman-teman semua dimanapun berada. Bila mana Anda ingin kerja ke Jepang ataupun bila mana Anda ingin tahu tentang pertanian di Jepang, begitu nonton video ini teman-teman sudah mendapat wawasan ataupun sedikit ilmu pengetahuan dari video ini, teman-teman ya. Dan semoga video-video yang saya tampilkan selama ini selalu bisa memberikan sedikit wawasan buat teman-teman semua dimanapun berada. Jadi untuk mengurangi rasa penasaran dan juga biar teman-teman semua tahu tahu cara-cara kerja di Jepang itu sebelum kalian berada di Jepang. Jadi kalian sedikit ada gambaran dan kalian nanti begitu tiba di Jepang kalian tidak akan kaget dengan pekerjaan Jepang karena sudah dapat menonton sedikit cuplikan-cuplikan mereka kerja di dalam video ini, teman-teman ya. Gambate. Kembali mas. Itu badan sudah kayak angka 7 deh. Jalannya sudah kayak umur 60 tahun. Semangat. Saya mau rokokan, lu mau mandor dari sini. Nah, di sini kita lihat sudah ada lokasi yang sudah selesai ditanami benih sayur dan sekarang tinggal menunggu proses pertumbuhannya aja, teman-teman ya. Ini sayur yang sudah tumbuh, jadi tampilannya kayak gini, teman-teman ya.
ini ubi jalar ya teman-teman, yang ini sayurnya. Yang ini ubi jalar ini tumbuh sendiri ya kalau menurut saya. Ini mungkin tanaman yang sebelumnya di ladang ini. Jadi sebelum ditanamin sayur, di ladang ini ditanamin ubi jalar, dan setelah ditanamin sayur ada beberapa yang tumbuh kembali dan mungkin nanti akan dicabut. Dan di sini sudah ada sayur yang sudah kelihatan lumayan ya, tumbuh besar. Ya mungkin lagi beberapa minggu aja sudah siap panen ini. Jadi untuk penyiramannya menggunakan satu selang gas cubu yang dibentangkan di tengah-tengah di antara sayur ya. Jadi nantinya untuk airnya akan mancur kanan ataupun ke kiri untuk menyirami sayur-sayuran yang ada di sekitarnya teman-teman ya. Ini berapa minggu nih deh sayurnya? 2 mingguan. Sayurnya 2 minggu. Lagi berapa minggu sudah panen? Lagi ya 25 hari lah. Lagi 25 hari? Nah, Apa? dari nanam. Dari nanam. Oh, lagi 2 minggu aja udah panen. Dan ini untuk usia sayurnya dari penanaman sudah berusia 2 minggu. Dan lagi 2 minggu katanya sudah siap dipanen. Ini sayurnya teman-teman ya. Jadi beginilah penampilan pertanian di Jepang teman-teman. Dan ini ada tampilan sayur yang mungkin lagi 1 minggu sudah bisa panen nih teman-teman ya. Kelihatannya sudah besar. Jadi untuk tingginya kurang lebih sudah 1 jengkal. Jadi mungkin lagi 1 minggu sudah bisa dipanen ini teman-teman. Halo guys, kita makan siang. Kita makan siang dulu teman-teman ya. Dan kita akhiri dulu videonya sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan support selalu channelnya biar channelnya lebih berkembang, dan saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya untuk menghibur teman-teman dimanapun berada teman-teman ya. Oke teman-teman, see you next time dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jatah. Nah, dan ini prosesnya setelah dipetik, dimasukkan kontainernya sudah ada plastik, sudah dibungkus kayak gini, dibungkus rapi. Ntar kita tinggal pengepakan ya. Nah, jadi kayak gini. Mantap jiwa. Kita lihat caranya mereka panen.